Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen dan guru penguji UKIN PPG Daljab kategori 2. Perkenalkan, nama saya Deni Lamria, mahasiswa PPG Daljab kategori 2, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Yogyakarta dengan nomor UKG 2016996916207. Pada hari ini, Rabu 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja PPG Daljab kategori 2 di SMK Islam Al Hayati Jakarta. Mohon masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran hari ini bisa kita serap dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil. Semuanya nihil ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, untuk memotivasi dan menambah jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalian semuanya berdiri, ibu yang mimpin. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tak
hari ini kita akan membahas mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, nanti sesuai dengan kelompok sebelumnya, kita akan ada diskusi, kemudian nanti kalian menganalisis sebuah kasus, menjawab pertanyaannya, kemudian kelompoknya mempresentasikan ke depan. Baik, paham ya? Paham. Oke. Materi hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya, tujuannya pertama, Ibu ingin memberi motivasi bahwa kalian nantinya akan tahu tuh bagaimana sih penerapan hukum yang ada di Indonesia, apa sih pengertian hukum itu, apa sih unsur-unsur hukum, dan apa saja penggolongan hukum serta tata urutan hukum di Indonesia. Ya, siapa tahu nanti ada yang jadi ahli hukum, kita nggak tahu ya nasibnya nanti gimana, mungkin jadi pengacara, ya, mungkin jadi apa, ketua RT, ya, atau misalnya jadi polisi, jadi hakim dan sebagainya. Oke, Ibu akan membacakan apa sih tujuan pembelajaran kita dengan materi hari ini. Setelah membaca materi mengenai hakikat hukum, peserta didik mampu menjelaskan sistem hukum nasional yang berada di Indonesia secara benar. Ya. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi gambar peradilan nasional dalam sebuah tabel, peserta didik mampu menguraikan tugas dan fungsi lembaga peradilan nasional dengan tepat. Kemudian setelah melakukan kegiatan diskusi bersama di dalam kelas, peserta didik mampu menyampaikan argumentasi terkait penyelesaian perkara di pengadilan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan benar. Kemudian setelah melakukan pengamatan tentang perilaku hukum dalam lingkungan masyarakat, peserta didik mampu menerapkan perilaku sesuai hukum dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Ya. Namun ini kan banyak ya indikator yang akan kita pelajari, tapi hari ini khususnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu sistem hukum di Indonesia atau sistem hukum nasional. Oke, di sini kalian bisa lihat gambar apa ini? Sekolah. Gambar apa? Sekolah. Kira-kira setiap sekolah tata tertibnya sama nggak? Beda. Untuk itu sistem hukum setiap tempat pun pasti Berbeda. Untuk itu apa sih sistem hukum itu? Next. Nah, di sini kita lihat sistem hukum nasional. Hukum secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan Bermasyarakat. ya, atau disebut dengan hakikat Hukum. Next. Nah, hukum itu sendiri terdiri dari beberapa unsur pembentuknya. Unsur pertama yaitu aturan tentang tingkah laku manusia. Ya, karena hukum itu mengatur tingkah laku Manusia. Yang kedua, berisi perintah dan Larangan. Kemudian dibuat oleh pihak yang berwenang dan lembaga yang Berwenang. kira-kira siapa yang membuatnya? Arfan. Siapa yang membuat hukum itu sih kira-kira untuk lembaganya? Ada yang tahu? DPR, terus apa lagi? Pemerintah. Presiden, terus termasuk sekolah. Kepala sekolah membuat peraturan nggak? Ya. Kemudian unsur selanjutnya adalah sifatnya itu mengatur, memaksa, dan mengikat. Ada yang paham nggak kalau memaksa? Enggak. Apa kira-kira memaksa? Mau tidak mau, Tidak aturan. suka tidak suka, kita harus taat, mengikuti. Nah, mengikat artinya mengikat artinya terikat. Kita sebagai warga negara terikat untuk menaati peraturan itu, betul nggak? Nah, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Itulah hukum, ya. Oke? Kalau norma agama
dalamnya berisi perintah dan larangan. Ada yang bisa nggak bikin satu kalimat menjadi pengertian hukum? Coba, nggak apa-apa, dicoba aja. Off dulu. Bisa ditarik kesimpulan dari unsur ini saja kita sudah bisa membuat pengertian hukum. Siapa yang ingin membuat satu kalimat tentang hukum itu sendiri? Silakan. Ayah, silakan. Ya. Unsur hukum. Aturan tentang tingkah laku. Hukum adalah Hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang dan sifat mengatur, memaksa dan mengikat dengan saksi yang tegas dan nyata. Apabila dilanggar akan mendapatkan saksi yang tegas dan nyata. bagus. Ada yang mau melengkapi? Ada yang mau bantu melengkapi? Coba. Hukum adalah aturan tentang tingkah laku yang berisikan perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang yang bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi tegas dan nyata. bagus. Oke. Baik, sudah paham nih pengertian hukum? Sudah ya? Kalau ditanya, unsurnya tadi ada yang pertama berisi aturan. Yang kedua, aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua adalah berisi perintah dan larangan dibuat oleh lembaga dan yang berwenang. Ketiga, mengikat, mengatur, memaksa. Dan hukum itu ada sanksi apabila ada pelanggaran. Paham ya? Itu ada yang nanya orang-orang, apa sih hukum? Kamu ngerti hukum gak sih? Nah, kamu bisa jawab ini. Ya, jadi paham ya? Oke. Next kita ke tujuan adanya hukum. Yang pertama kita apa sih tujuan kita ada hukum di negara ini kira-kira? Menurut kamu apa? Hukum itu fungsinya buat apa tadi? Mengatur. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah mencegah perilaku sewenang-wenang. Walaupun kita nanti pejabat ya, kita polisi, kita jenderal, kita presiden sekalipun, kita tidak bisa melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Karena apa? Semuanya ada hukumnya. Ya, makanya kalau sampai kita sewenang-wenang, kira-kira negara kita akan jadi apa nih? Jadi hukum apa nih yang terjadi? Orang yang lebih kuat menindas orang yang lebih lemah, itu disebut apa sih? Hukum apa kalau di hutan? Hukum rimba, ya, singa lebih menang dari yang lain. Kemudian menciptakan suasana damai dan tertib. Benar gak? Di setiap RT aja kita punya aturan ya. Di RW apa gitu punya aturan. Bahkan salah satu aturannya misalnya ada portal yang ditutup ketika jam 10 atau jam 11, itu bagian dari ketertiban, menciptakan kedamaian dan ketertiban. Kemudian yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Oke, apa tadi contoh dari memberikan kepastian hukum? Ya, Dea. Setiap ada tindakan atau larangan bisa diselesaikan oleh hukum. Nah, tadi sudah tujuan hukum, kita masuk ke jenis penggolongan hukum. Kalian perlu tahu nih apa aja sih penggolongan hukum ini supaya kita bisa membedakan setiap makna dari penggolongan hukum tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan tempat berlakunya, kemudian berdasarkan kekuatan berlaku atau sifatnya. Lalu apa di sana? Berdasarkan isinya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan cara mempertahankan, dan berdasarkan luas berlakunya. Next.
kita lihat pertama ada di undang-undang. Yang kedua ada di traktat. Kalau traktat itu disebut dengan perjanjian internasional. Ada jurisprudensi, ada kebiasaan dan doktrin. Sebelum Ibu next, ada yang mau bertanya dulu? Ada lagi yang mau bertanya? Jurisprudensi. Apa itu? Jurisprudensi yaitu adalah suatu pernyataan ya dari hakim terdahulu yang dijadikan dasar hukum. Misalnya saat penjatuhan hukuman tidak ada undang-undang yang mengatur, ya, tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pengadilan melihat kasus-kasus terdahulu yang mirip dengan kasus saat ini. Ya. Misalnya di Firman jadi hakim. Firman saat memutuskan ini kok nggak ada apanya ya, nggak ada aturannya di undang-undang nih. Nah, Firman melihat lagi berkas lamanya, ya kan ada arsip-arsip dari putusan hakim yang dulu. Firman berdasarkan itu ngambil dasar hukumnya dalam hal memutuskan. Paham ya? Oke. Next Firman. Kemudian hukum berdasarkan isinya, yang pertama hukum privat dan hukum publik. Kalau hukum privat itu mengatur kepentingan antar warga negara, ya. Apa itu antar warga negara misalnya? Ada yang tahu nggak? Nah, misalnya nih, kalian mengadakan hubungan kontrak dengan sesama nih, misalnya kontrak artis, manajemen dengan artis. Nah, ini hubungannya adalah hubungan hukum secara privat. Bila si artis mangkir atau si artisnya tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada, maka dia bisa dikenakan denda karena berdasarkan kesepakatan. Gitu ya, privat namanya. Kemudian kalau hukum publik, hukum yang mengatur kepentingan publik. Contohnya nih adalah hukum pidana. Hukum pidana biasanya ngapain tuh? Yang membahas tentang apa aja kalau hukum pidana? Kejahatan-kejahatan. Seperti apa? Pembunuhan, penipuan, ya, pemerkosaan, pencabulan, itu adalah masuk ke dalam hukum publik. Oke, paham ya? Next, kemudian berdasarkan waktu berlakunya ada ius constitutum dan ius constituendum. Yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu, itu ius constitutum. Kalau constituendum, hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Jadi hukum ini akan berlaku setelah disahkannya suatu undang-undang, maka untuk selanjutnya hukum ini akan dipakai. Kalau ini berarti hukum yang sedang berlaku saat ini. Jadi kalau misalnya ini dirubah, ditambah pasalnya, berarti jatuhnya menjadi ius constituendum dan hukum itu akan berlaku masa yang akan datang. Ya, sudah paham belum nih? Sudah. Oke, semuanya apakah sudah cukup paham dengan materi hari ini? Sudah cukup. Tadi kita yang pertama membahas mengenai apa? Hakikat daripada hukum. Kemudian apa lagi? Adanya unsur-unsur hukum. Kemudian ada apa lagi? Tujuan adanya hukum. Lanjut. Dan penggolongan hukum. Nah, kalau misalnya ibu tanya penggolongan hukum, masih ingat nggak? Ayo, misalnya berdasarkan bentuknya. Tertulis Dan tidak tertulis. tuh. Oke, terus kita juga sudah membahas tadi urutan dari peraturan perundang. Yang tertinggi adalah UUD 1945. Baik, karena materi yang udah Ibu sampaikan tadi sudah selesai, untuk itu Ibu di sini meminta diskusi kepada kalian, ya, diskusi kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nah, ini ada artikel, ya, ada artikel yang nanti harus kalian isi pertanyaannya dan dipresentasikan ke depan kelas. Ya. Silakan bergabung dulu dengan anggota kelompoknya.
kasus hukum tersebut. Untuk itu Ibu minta kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Dan yang semuanya fokus ke depan untuk melihat temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Rizky Darmawan. Perkenalkan, nama saya Nita Fauzia. Perkenalkan, nama saya Ajeng Asnamulida. Perkenalkan, nama saya Cia Agustin. Perkenalkan, nama saya Nanda Marcelina. Saya di sini akan menjawab tentang analisis yang saya diskusikan dengan kelompok saya. Nomor 1, tuliskan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya. Seekor burung murai, 2 unit motor, dan linggis dan obeng. Apa alasan pelaku melakukan pencurian? Mereka mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa upaya yang dilakukan korban pencurian? Melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Selanjutnya kelompok 2 silakan mempersiapkan presentasinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, tuliskan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya. Jawabannya adalah 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku, genset, sejumlah obeng, dan 1 linggis. Silakan terus selanjutnya. Apa alasan pelaku melakukan pencurian? Mereka mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 3. Apa upaya yang dilakukan korban pencurian? Melapor pada pihak berwajib serta memberikan barang bukti berupa kerusakan yang ada di dalam rumah atau rekaman CCTV. Nomor 4, apa saran yang dapat diberikan kepada orang yang akan meninggalkan rumahnya supaya terhindar dari pencurian? Memasang CCTV, mempercepat rumah. Nomor 5, jelaskan hubungan antara kasus tersebut dengan tujuan hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan keamanan masyarakat, dan untuk mengurangi adanya pencurian. Baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk diskusi kita hari ini selesai. Kemudian materi tentang sistem hukum Indonesia juga sudah kita tuntaskan. Ya, Ibu ingin menyimpulkan. Ayo kita sama-sama menyimpulkan apa saja sih tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tentang apa? Hakikat hukum. Terus lagi unsur hukum. Terus apa lagi? Tujuan hukum. Selanjutnya golongan hukum. Yang terakhir adalah Tata urutan peraturan tentang undang-undangan. Apakah ya tujuan pembelajaran kita sudah memenuhi kriteria? Apakah kalian sudah paham? Sudah paham ya? Insya Allah bisa diterapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu apa itu hukum, apa penggolongannya, sehingga kalau kita ditanya kita tidak pengetahuan kita pun bertambah seperti itu ya. Oke. Untuk tugas ya, nanti ada tugas. Kalian nanti lihat di halaman 60 itu mengenai sistem hukum Indonesia. Nah, kalian jawab pertanyaannya ya berupa pilihan ganda dan kita akan bahas minggu depan. Dan minggu depan kita ya. Dan minggu depan materi yang akan kita pelajari mengenai peradilan di Indonesia. Ya. Sampai sini nggak ada yang mau ditanyakan ya? tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.